gimana Bang? Sorry ya. Di sini Mbak? Iya, enggak. Nanti Pak duduk. Sesuai dengan nama ya. Kepala Pusat Penelitian Badan Keahlian PRRI, Bapak Ahmad Sani. Selamat datang kembali Pak, beserta rombongan tentunya. Yang sama-sama kita hormati Bapak Profesor Dr. Pujiono, SHM, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Muzakir, SMA dari Universitas Islam Indonesia. Wasekjen DPR RI, Bapak Dr. Kandidat SMA, tamu undangan kami dari Polri, dari Pengadilan dan juga Kejaksaan. Yang sama-sama kita hormati Dekan Fakultas Hukum Bapak Dr. Kandidat SMA atas memperkuat kerjasama antara kedua tim dengan sistem pendukung negara ini dalam pusat penelitian. Tentunya dukungan para akademisi dari perguruan tinggi yang memiliki kepakaran yang lebih spesifik. Kalaulah tidak karena kita, takkan berubah sebaik puisi. Kalaulah tidak karena cinta, taklah mungkin kami hadir di sini. Universitas Riau, Pak Dr. Musa, dan juga menjadi narasumber pada pagi hari ini. Dan para pembicara yang kita banggakan, yang dari Jakarta, dari Semarang datang kemari menyempatkan waktunya untuk bisa bersama dengan para peserta memberikan masukan terkait dengan tema yang kita bicarakan pada pagi hari ini. Profesor Dr. Pujiono, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, selamat datang Pak. Kemudian juga ada Dr. Muzakir. Dalam pandangan saya, pembaruan hukum pidana nasional wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itu catatan yang harus kita catat dan kita beri ya warna hitam dengan tepat. Artinya setiap warga Indonesia ya, memaknai hukum pidana menjadi milik semua orang menuju kebaikan. Karena milik semua orang, maka hukum tidak boleh
dimonopoli individu atau kelompok tertentu. Dengan kata lain, melalui hukum pidana yang telah direformasi, semua orang harus diakomodasi sama dan sederajat. Dalam perspektif kerakyatan, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, maka para pemangku kepentingan, terutama kaum terdidik di lingkungan perguruan tinggi, harus menjadi kelompok penekan atau pressure dan kesejahteraan. Mengingatkan pembuat hukum atau pembentuk hukum, dalam hal ini legislator seperti saya ini, tidak melampaui kewenangan yang dimilikinya. Tugas legislator adalah menerjemahkan norma etika dalam hukum yang dibuat dan memastikan hukum tidak bekerja dan diterapkan pada masyarakat secara tidak sama. Jika para kaum terdidik di perguruan tinggi mampu memastikan hal ini, itu artinya kita telah mencegah hukum dikudeta. Dalam perspektif kerakyatan, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam reformasi hukum pidana nasional, itu juga bermakna bahwa hukum adalah alat manusia sebagai bagian dari warga masyarakat. Sebagai alat, ia bukan tujuan pada dirinya sendiri. Ia melayani manusia sebagai manusia, bukan melayani sekumpulan cacing-tanah. Hukum melayani manusia yang punya nurani dan martabat, bukan melayani rentetan pokok yang hampa martabat dan hampa nilai. Narasi di atas disimpulkan dengan satu pertanyaan: untuk apa sekalian pasal-pasal itu ada? Apa yang sesungguhnya dipertaruhkan dalam pasal-pasal itu? Di mana posisi nilai atau nasib manusia dalam pasal-pasal yang berupa norma-norma itu? Dan apa yang harus dilakukan manusia sebagai manusia terhadap pasal-pasal hukum tersebut? Saya menaruh harapan kepada kaum terdidik untuk mengajak dan tidak pernah bosan mengingatkan masyarakat agar hukum jangan dimanipulasi. Siapa yang memanipulasi hukum? Yang paling berpotensi memanipulasi hukum itu adalah pembentuk hukum. Kenapa? Karena memang hukum mudah dimanipulasi. Manipulasi hukum terbuka luas karena hukum diproduksi secara politik. Pancasila 5 sila 5 kali kan? Kata dekat ya, kata saya.